Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Ilmu Hayat 02 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil hasil dari diskusi kami yaitu The Role of Natural Polymers in Bone Tissue Engineering yang kami ambil referensinya dari uh, jurnal di bawah berikut. Ya, berikutnya ada anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Mal Fauzan dan mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Farali Putra Andika. Perkenalkan juga saya Muhammad Rizky Ainul Azmi. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Hasanul Hakim. Ya, berikutnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu bone tissue engineering. Jadi tulang adalah jaringan vaskularisasi yang sangat dinamis. Struktur ekstraseluler konten matriks atau ECM dan mineral menentukan mekanisme sifat tulang. ECM tulang terutama terdiri dari kolagen tipe 1, yaitu terhitung sekitar 85-90% dari total protein tulang. Kolagen 1 bertindak sebagai perancap pendukung untuk struktur tulang. Protein non-kolagen seperti osteonektin, osteokalsin, osteopontin, fibronektin, dan sialoprotein dan polisakarida adalah molekul ECM tulang lainnya yang terdiri dari sebagian kecil dari ECM tulang. Mineral anorganik seperti hidrosiapatit, Ha, dan apatit berkarbonasi atau CHA menyumbang sekitar 65% dari total massa tulang. Osteoprogenitor, osteoblast, osteoklas, dan osteosit adalah jenis sel utama dalam tulang dan setiap jenis sel memiliki fungsi tertentu dalam tulang. Berikutnya, dalam jaringan tulang, remodeling terus-menerus dilakukan untuk mempertahankan integritas tulang. Remodeling tulang memastikan pemulihan struktur dan fungsi tulang dari waktu ke waktu. Cacat tulang kecil kurang dari 8 mm sembuh sendiri setelah remodeling tulang. Namun, remodeling tulang tidak mampu memperbaiki cedera traumatis besar dan cacat yang disebabkan oleh tumor, kelainan bawaan, dan penyakit menular. Untuk menyembuhkan cacat besar, diperlukan intervensi bedah dan pergantian tulang. Di klinik, cangkok autologus atau alograf digunakan sebagai pengganti tulang. Tidak ada penolakan dan efikasi yang tinggi merupakan keuntungan utama penggunaan cangkok autologus. Cangkok ini termasuk ilium, tibia, dan fibula. Penggunaan cangkok tulang autologus dibatasi oleh efek samping dan sumber cangkok yang terbatas. Selain itu, alograf kurang digunakan di klinik karena risiko penolakan serta penularan penyakit. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengganti tulang lebih lanjut. Cangkok tulang yang direkayasa jaringan dapat menjadi solusi untuk tuntutan pengganti tulang. Ya, jadi tujuan dari rekayasa jaringan ini sendiri adalah untuk memperbaiki jaringan serta menghasilkan organ baru. Untuk melakukan ini, rekayasa jaringan tulang menggunakan polimer dan sel induk untuk membuat kerangka kerja untuk perbaikan dan rekonstruksi tulang. Berikut adalah gambar dari contoh tinjauan rekayasa jaringan tulang. Ya, berikut adalah tabel-tabel yang ada pada komponen bone tissue dan juga jenis-jenis natural polymer yang digunakan pada bone tissue engineering. Ya, berikutnya ada polimer alami dari rekayasa jaringan tulang. Yang pertama itu ada kitosan. Kitosan berasal dari deasetylisasi kitin. Jadi kitosan ini memiliki sifat kationik yang dicapai melalui adanya asam amino bebas dan gugus asetil. Akibatnya kitosan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan glikosaminoglikan dan proteoglikan. Karena biokompatibilitas dan biodegradabilitas dan aktivitas antimikroba, kitosan dianggap sebagai polimer yang menguntungkan untuk digunakan dalam rekayasa jaringan. Karena mudah diserap oleh kulit, kitosan merupakan polimer yang baik untuk penyembuhan luka. Potensi kitosan dalam regenerasi tulang model hewan juga telah ditunjukkan dalam beberapa penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kitosan memperbaiki cacat tulang pada tibia kelinci. Hasil yang sama diamati pada kepala femoral domba, dan kitosan juga memiliki kemampuan untuk membawa faktor pertumbuhan seperti faktor pertumbuhan yang diturunkan oleh trombosit dan protein morfogenetik tulang 2 untuk meningkatkan regenerasi tulang. Yang berikutnya ada kolagen. Kolagen sendiri memiliki karakteristik yang ideal untuk digunakan sebagai biomaterial dalam rekayasa jaringan. Kolagen banyak ditemukan di jaringan asli semua vertebrata. Kolagen memiliki biokompatibilitas tinggi dan antigenisitas rendah. Itu bisa dengan mudah diproses dan dikombinasi dengan biomaterial lain untuk meningkatkan sifat. Hal ini terdegradasi oleh metaloproteinase dalam tubuh manusia. Kolagen memiliki gugus fungsi dalam tulang punggung polipeptidanya yang dapat digabungkan dengan faktor pertumbuhan, gen, dan molekul biologis terapeutik. Dalam studi uji klinis, kolagen adalah polimer yang menarik di antara polimer alami untuk perbaikan dan regenerasi jaringan tulang. Jagger dan kawan-kawan menggunakan perancas spons kolagen untuk pasien defisiensi tulang. Gambar radiografi dari pasien dan
dari pasien menunjukkan pembentukan tulang baru pada mereka semua. Namun pada 2 pasien, kurangnya penyembuhan tulang diamati. Perancah kolagen berpori telah digunakan dalam beberapa studi klinis dan mereka menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam pembentukan tulang baru. Namun komplikasi seperti peradangan, hematoma, kegagalan, dan perangkat keras, sekresi luka, dan beberapa komplikasi lainnya telah dilaporkan. Ya, berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Firaldi. Ya, selanjutnya ada fibroin sutra. Sutra ini adalah polimer bioaktif yang diproduksi oleh inset seperti Bombyx mori, laba-laba, tungau, dan lalat. Fibroin sutra atau SF dan serisin adalah komponen utama sutra. SF memiliki sifat mekanik yang tinggi, menjadikan biomaterial yang cocok dalam regenerasi tulang. Kekuatan tarik SF berada dalam kisaran 360 sampai 530 MPa dan modulus elastisitas sebesar 10 sampai 15 GPa yang menguntungkan untuk rekayasa jaringan tulang. Sejauh ini, SF telah digunakan dalam film, hidrogel, pasangan berpori, spons, dan berbentuk perancah komposit. Ini juga telah digunakan dalam bioprinting 3D. Ditunjukkan bahwa osteoblast murine mampu tumbuh dalam film SF. Selanjutnya, MSC telah dibedakan menjadi garis keturunan osteogenikin vitro pada SF sebagai perancah murni atau campuran. In vivo potensi SF dalam regenerasi tulang telah diuji dalam berbagai penelitian. Salah satu studi menunjukkan bahwa kemanjuran SF lebih unggul daripada B. Mori dalam regenerasi cacat tulang pada model tikus sebanding dengan perancah kolagen komersial setelah 8 minggu. Telah ditunjukkan bahwa perancah SF berlapis mineral menginduksi pembentukan tulang pada defek mandibula tikus. Ya, selanjutnya ada gelatin. Gelatin adalah polisakarida alami yang berasal dari hidrolisis kolagen. Karena pemutusan ikatan hidrogen dan kovalen kolagen, gelatin memiliki struktur kumparan acak. Gelatin memiliki biokompatibilitas dan biodegradabilitas yang tinggi. Ini juga kaya akan motif RGD yang terlibat dalam pensinalan sel. Gelatin telah digunakan sebagai perancah untuk perbaikan tulang. Gelatin ini juga memiliki kekuatan mekanik yang rendah dan degradabilitas yang tinggi dalam kondisi fisiologis normal yang membatasi penggunanya dalam regenerasi tulang. Tulang punggung gelatin mengandung banyak gugus fungsi, oleh karena itu dapat digunakan sebagai pembawa pengiriman bahan biologis. Terlihat bahwa hidrogel gelatin sebagai pembawa faktor pertumbuhan mendorong regenerasi dan perbaikan tulang. Saat ini, spons gelatin yang dapat diserap sedang diuji klinis untuk pengawatan alveolar ridge pada molar rahan bawah. Selanjutnya ada selulosa. Tumbuhan adalah sumber utama dari selulosa. Meskipun diproduksi oleh alga dan beberapa bakteri, terlihat bahwa selulosa nanocrystals atau CNC memperkuat bahan polimer dan meningkatkan sifat fisikomekanisnya. Komposit selulosa memiliki potensi besar dalam regenerasi tulang. CNCs ini dapat digunakan sebagai matriks untuk meningkatkan kinerja osteoblast. Selulosa telah digunakan untuk memperkuat polimer sintesis dan alami seperti scaffolds tulang, polylactic acid atau PLA, polyvinyl alkohol atau PVA, serat sutra, dan kitosan. Bakteri selulosa juga telah digunakan dalam rekayasa tulang. Dalam sebuah penelitian, bakteri selulosa dicampur dengan kolagen untuk meningkatkan kekuatan mekanik scaffold. Ya, selanjutnya ada alginat. Alginat adalah polisakarida laut yang dihasilkan dari rumput laut coklat serta beberapa jenis bakteri yang dimodifikasi secara genetik. Biokompatibilitas gelasi yang mudah dengan ikatan silang kationik divalen, toksisitas rendah, dan modifikasi yang mudah menjadikan alginat sebagai biomaterial favorit untuk rekayasa jaringan. Hidrogel alginat telah digunakan untuk penyembuhan luka, enkapsulasi sel, dan pelepasan molekul terapeutik yang terkontrol.
Kekuatan mekanik dan integritas scaffold sangat penting dalam regenerasi jaringan. Oleh karena itu, alginat harus dicampur dengan bahan lain atau nanopartikel untuk meningkatkan sifat mekanik scaffold. Sejauh ini, alginat atau hydroxyapatite composite scaffolds, kitosan atau alginate hybrid scaffolds, dan polypiro atau alginate composite scaffolds telah digunakan untuk regenerasi jaringan tulang. Hal ini menunjukkan bahwa alginat sebagai hidrogel lebih menguntungkan untuk diferensiasi osteogenik daripada hidrogel asam hyaluronat. Nah, selanjutnya ada pati. Pati ini diproduksi di beberapa tanaman termasuk gandum, jagung, dan kentang. Polisakarida alami ini disimpan sebagai butiran 1-110 m di daun, buah, akar, dan biji. Karena sifatnya, pati bersifat biokompatibel, biodegradable, dan tidak beracun. Namun rapuh, memiliki luas permukaan yang rendah, dan sensitif terhadap air. Sifat-sifat ini membatasi penggunaan pati dalam regenerasi tulang. Untuk mengatasi kekurangan ini, pati bisa dicampurkan dengan polimer alami dan sintetis serta keramik untuk meningkatkan sifat pati. Terlepas dari kemampuan saat ini, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan sifat fisikomekanis pati untuk penggunaannya dalam rekayasa tulang. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari polimer alami yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya ada formulasi polimer alami. Nah, pertama ini ada nanofibrous scaffolds. Nanofibrous scaffold dengan struktur berpori 3D menyediakan matriks yang mendukung untuk perlekatan sel, diferensiasi, dan pembentukan tulang baru. Scaffolds memiliki rasio permukaan terhadap volume yang tinggi, meningkatkan kapasitas scaffold untuk perlekatan jumlah sel yang tinggi. Scaffolds dibuat melalui berbagai metode, termasuk pengeringan beku, elektrospinning, berbusa gas, dan lain-lainnya. Scaffolds ini juga fabrikasi bervariasi dalam ukuran porinya. Scaffolds dengan ukuran pori 200 m akan lebih tinggi, menguntungkan untuk regenerasi tulang karena memungkinkan permeabilitas untuk pertukaran nutrisi dan limbah dan menyediakan ruang untuk pembentukan tulang baru dan vaskularisasi. Scaffolds dapat dengan mudah difungsikan untuk menggantikan sifat-sifatnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hidrogel. Hidrogel adalah jaringan 3D hidrofilik yang dapat dihasilkan dari polimer alami dan sintetis. Mereka dibagi menjadi hidrogel kimia dan fisik. Hidrogel kimia dihasilkan melalui ikatan silang foto, ikatan silang enzimatik, dan lain-lain. Hidrogel fisik dihasilkan melalui proses ikatan silang fisik, termasuk perubahan suhu, pH, dan konsentrasi ion. Hidrogel mampu merangkum sel-sel dan melindunginya dari sel-sel kekebalan. Selain itu, dimungkinkan untuk merangkum faktor pertumbuhan untuk mengirimkannya secara bertahap dengan cara pelepasan yang terkontrol. Selain itu, hidrogel memerlukan prosedur bedah yang tidak terlalu invasif, namun mereka rapuh dan kekuatan mekaniknya rendah. Selanjutnya ada mikro dan nanosfer. Nanosfer itu memiliki diameter 200 nanometer dan mikrosfer berdiameter 1 hingga 1000 meter. Adalah struktur bola dengan inti padat dan telah banyak digunakan dalam rekayasa jaringan karena sifat mekanikimia mikronanosfer lebih tinggi daripada hidrogel. Mereka lebih cocok untuk regenerasi dan rekayasa tulang. Struktur ini banyak digunakan untuk pengiriman terkontrol molekul bioaktif dan sel terapeutik. Selanjutnya, injeksi mereka ke situs cacat kurang invasif. Sejauh ini berbagai polimer alam seperti kitosan, alginat, pati, dan gelatin telah digunakan untuk menghasilkan struktur mikro dan nanosfer. Mereka dapat diproduksi melalui polimerisasi, pemisahan fase, ekstraksi, larut, dan lain-lain. Nah, berikut adalah gambar dari mikrosfer, hidrogel, dan nanofibrous scaffolds yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada metode fabrikasi konvensional. Yang pertama ini ada solvent casting and particulate leaching. Dalam metode ini, polimer pertama dilarutkan dalam pelarut organik yang sesuai. Larutan tersebut kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang berisi partikel progen,
Partikel progen dapat berupa berbagai bahan termasuk garam anorganik seperti natrium klorida, kristal sukrosa, atau partikel gelatin dan parafin. Ukuran partikel ini menentukan ukuran pori-pori dari scaffold. Selain itu, semakin tinggi jumlah partikel ini meningkatkan porositas scaffold. Pelarut organik dibiarkan menguap, polimer kemudian dikeluarkan dan direndam dalam pelarut lain. Pelarut ini bervariasi tergantung pada jenis partikel progen. Dalam pelarut ini, partikel progen dicuci dan dihilangkan, meninggalkan scaffold berpori. Metode SCPL ini adalah metode sederhana dan murah untuk fabrikasi scaffold. Namun ada resiko toksisitas karena penggunaan pelarut organik. Metode SCPL ini telah digunakan untuk membuat perancah berdasarkan polimer alami untuk regenerasi tulang. Nah, selanjutnya ada gas foaming. Dalam metode ini, karbon dioksida atau gas nitrogen digunakan. Polimer ditempatkan pada pelat kisi dan terkena karbon dioksida bertekanan tinggi selama beberapa waktu. Dalam hal ini, gelembung gas terbentuk di dalam struktur polimer, kemudian tekanan pada scaffold dikurangi ke tingkat tekanan atmosfer. Pada langkah ini, CO2 menjadi gas dan dilepaskan dengan mengurangi kelarutannya dalam polimer. Saat gas keluar, pori-pori dengan ukuran 100-500 meter terbentuk di scaffold. Metode ini tidak menggunakan pelarut organik dan suhu tinggi, sehingga cocok untuk polimer yang sensitif terhadap pelarut dan suhu tinggi. Kerugian dari metode ini adalah pori-pori yang tidak terhubung, dan metode ini sebelumnya telah digunakan untuk membuat struktur pori besar untuk perbaikan tulang. Selanjutnya ada emulsification freeze drying. Dalam metode ini, polimer pertama-tama dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, dan kemudian air ditambahkan ke larutan yang dihasilkan. Dalam hal ini, emulsi air dan minyak diperoleh dengan cara bahwa dua fase berair dan organik tidak termasuk secara terpisah. Kemudian larutan tersebut dituangkan ke dalam cetakan, lalu cetakan direndam dalam nitrogen cair untuk membekukan, dan kemudian air dan pelarut organik dihilangkan dengan pengeringan. Dengan pelepasan bahan ini, pori-pori dibuat dalam polimer. Dengan menggunakan metode ini, diperoleh perancah dengan porositas di atas 95% dan pori-pori 200 meter. Dalam sebuah studi oleh Du et al., perancah kolagen hidroksiapatit dibuat melalui pembusaan gas untuk tujuan rekayasa jaringan tulang. Juga metode ini telah digunakan untuk membuat biomaterial berbasis ketosan untuk meningkatkan pembentukan tulang. Selanjutnya adalah metode pemisahan fase. Dalam metode pemisahan fase, pelarutan dengan titik layar rendah diperlukan untuk melarutkan polimer untuk membuat dua fase berair dan organik. Air ditambahkan ke larutan. Polimer hadir dalam suatu fase dengan jumlah besar dan jumlah kecil di fase lainnya. Kemudian suhu campuran di bawah suhu leleh pelarut sehingga fase menjadi padat. Kemudian fase kandungan rendah dikeluarkan dari polimer. Setelah beberapa hari, larutan dikeringkan dalam ruang hampa. Sebagai hasilnya, perancah berpori diperoleh. Nah, porositas dalam metode ini akan berada di atas 90%, juga untuk meningkatkan morfologi spons, surfaktan atau molekul biologis aktif seperti alkalin fosfatase dan ditambahkan ke larutan polimer. Metode ini telah digunakan untuk membuat scaffold berdasarkan polimer alami dan sintetis untuk regenerasi tulang. Selanjutnya adalah metode matte molding. Pada proses ini digunakan cetakan teflon yang diisi dengan polimer seperti mikrosfer gelatin dengan diameter tertentu. Ukuran mikrosfer ini menentukan ukuran pori-pori di dalam scaffold nanti. Setelah mengisi cetakan, lalu dipanaskan juga. Terus dengan tekanan tinggi diterapkan pada campuran di dalam suatu cetakan. Akibatnya partikel polimer menjadi terjalin dan bergabung bersama. Kemudian cetakan teflon dikeluarkan dan scaffold yang dihasilkan direndam dalam air untuk mencuci partikel agar-agar akhirnya nanti struktur berpori diperoleh dari polimer yang berbentuk cetakan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Electrospinning yaitu adalah metode fabrikasi scaffold nanofibrous yang paling banyak digunakan. Dalam metode ini, polimer yang dicairkan atau dilarutkan pada pelarut dituangkan ke dalam jarum suntik. Menggunakan tekanan mekanis, polimer dikeluarkan melewati medan listrik dengan tegangan 10-20 kV secara konstan dan mencapai kolektor. Dalam medan listrik tegangan tinggi, pelarut menguap dan hanya polimer padat yang merupakan zat nano yang mencapai kolektor secara terus-menerus. Akibatnya, sel ditumpuk secara bolak-balik untuk membentuk perancah hipertrophi. Dengan mengubah arus laju aliran tegangan,
dan jarak pelat pengumpul dari jarum suntik, ukuran pori-pori di scaffold dapat diubah. Banyak polimer alami sendiri atau dalam kombinasi telah dibuat dengan electrospinning untuk perbaikan dan penggantian tulang. Polimer ini termasuk sutra, kolagen, agar-agar, kitosan, alaginat, dan lain-lain. Contoh dari electrospinning seperti berikut. Selanjutnya adalah metode manufaktur aditif, yaitu metode ini memiliki struktur perancang pori. Desain awal dilakukan dengan perangkat lunak yang diinginkan menggunakan cat atau cap. Kemudian digunakan mesin untuk membuat scaffold selapis demi selapis. Ukuran pori-pori, derajat porositas, distribusi pori dalam scaffold, kedalaman scaffold, jarak lapisan satu sama lain, jumlah penetrasi oksigen, dan nutrisi ke setiap lapisan. Dan kecepatan material antara lapis dapat dihitung oleh perangkat lunak dan kemudian diimplementasikan. Beberapa metode berbasis aditif manufacturing telah dikembangkan seperti 3D printing, stereolitografi, dan fuse deposition modeling. Next. Strategi vaskularisasi. Jadi tulang sangat vaskularisasi. Oleh karena itu, tangkuk yang ditanamkan harus divaskularisasi atau vaskularisasi. Panca harus dipromosikan sebagai berikut, yaitu in vivo implantasi. Presvaskularisasi dapat dilakukan vivo atau in vitro. In vivo, panca vaskularisasi digunakan dalam 2 langkah. In vivo mendekati. Pada langkah pertama, panca presvaskularisasi ditanamkan dalam jaringan yang sangat vaskularisasi seperti otot untuk menyelesaikan proses vaskularisasi. Pada langkah berikutnya, scaffold yang tervaskularisasi dengan baik dipanen dan ditanamkan di lokasi defek tulang. Integrasi implan dan kemanjuran panca tinggi dalam pendekatan ini. Namun, strategi ini terbatas karena memerlukan beberapa operasi. Dalam strategi lain, panca disvaskularisasi setelah implantasi. Strategi ini bergantung pada biofungsionalisasi panca dengan faktor pertumbuhan, biomaterial, dan endotel atau penggunaan sel induk yang dimodifikasi secara genetik. Faktor penunggal seperti VHGF dan BMP2 terlibat dalam angiogenesis. Kacamata bioaktif telah menunjukkan osteogenesis serta sifat angiogenetik. Faktor-faktor angiogenetik ini dapat secara langsung atau tidak langsung mengikat polimer melalui interaksi kovalen atau adsorpsi berbasis ligan masing-masing. Faktor-faktor ini dapat enkapsulasi atau terjebak di dalam perancah, memungkinkan pelepasan terkontrol dari faktor pertumbuhan dari waktu ke waktu. Okay, next. Selanjutnya ada dari gambar sebelumnya itu vaskulasi perancah polimer. Next. Jadi kesimpulan yang bisa didapat itu biokompatibilitas, biodegradabilitas, dan biofilabilitas adalah fitur utama dari polimer alami. Mereka dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi untuk mencapai perancah dengan sifat mekanik yang menguntungkan cocok untuk rekasi jaringan tulang. Meskipun penggunaan polimer alami dalam regenerasi tulang memiliki hasil yang menjanjikan, namun beberapa masalah perlu dipecahkan. Vaskularisasi di implan besar merupakan tantangan dan integrasinya dengan jaringan inang sulit dilakukan. Fungsionalisasi polimer dengan molekul bioaktif penting untuk meningkatkan regenerasi tulang. Namun, bukan terkontrol, komponen bioaktif dari polimer sulit dilakukan. Beberapa masalah keamanan dan kemanjuran menggunakan molekul bioaktif telah dikemukakan. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi kami tentang efek metode fungsionalisasi polimer pada hasil terapi. Konsentrasi molekul bioaktif yang diperlukan untuk administrasi yang efisien untuk mencapai hasil terbaik juga menantang. Selain itu juga sulit untuk membuat perancah dengan yang dapat dikontrol ukuran pori, bentuk, dan permukaan dengan teknik fabrikasi konvensional. Oleh karena itu diperlukan teknologi baru untuk mengolah polimer alam tersebut. Baru-baru ini bioprinting telah menunjuk hasil yang menjanjikan dengan pembuatan perancah yang dipersonalisasi dari polimer alami dan sintetis. Metode ini memungkinkan proses yang tepat dari polimer alami dan penggunaannya di klinik. Teknologi bioprinting memungkinkan pembuatan perancah biometrik 3D dan kombinasi polimer alami, molekul bioaktif, dan sel hidup yang sesuai. Dengan berkembangnya pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme interaksi alam bahan dasar dengan jaringan inang, kemajuan akan terjadi dalam regenerasi jaringan tulang dan rekayasa tulang. Kolagen masih merupakan polimer yang diminati di antara polimer alami yang terregenerasi telah digunakan dalam beberapa uji klinis untuk perbaikan tulang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kolagen merupakan polimer alami yang paling melimpah, sangat biokompatibel dan mudah diproses untuk rekayasa jaringan. Namun sifat mekanisnya relatif buruk. Mungkin sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf.
Sampai jumpa.